Bilingual Boarding School Bandung ya. Oke. Mangga Pak Adil, sudah saya record, bisa dibuka terlebih dahulu dan memimpin anak-anak untuk berdoa bersama. Terima kasih Pak Ardian. Ya, terima kasih waktunya Pak Al. Oke, selamat pagi semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya izin share slide dulu. Oke, soal yang kemarin saya kasih sudah di screenshot. Sudah dikerjakan? Oke, baik, kita coba bahas ya. Bentar, saya harus gabung dulu pakai akun lain. Ya, kalau misalkan memungkinkan, di mute ya, di mute. Kalau misalkan memungkinkan, boleh di open cam ya, teman-teman. Ya, kita bahas soal yang kemarin tertunda ya. Ini adalah soal KSN 2020. Jadi kasusnya seperti ini. Selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju sekolah. Selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Oke, jadi dia misalkan berangkatnya jam 7 pagi, setiap harinya selalu jam 7 pagi gitu. Misal itu ya. Tapi kita belum tahu dia berangkatnya berapa. Bel masuk sekolah juga memang diset untuk berbunyi pada waktu yang selalu sama, ya kan? Bel sekolah itu tidak akan berubah-ubah waktunya. Oke, kasus yang pertama itu pada hari pertama, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit. Terus dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit. Artinya kecepatannya bertambah 2 meter per menit tiap 1 menitnya, seperti itu ya. Jadi 1 menit kemudian kecepatan jadi 52 meter per menit, 2 menit kemudian kecepatannya menjadi 54 meter per menit, dan seterusnya. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Oke, jadi dia telat 5 menit. Terus pada hari kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 meter per menit dan diperlambat dengan pelambatan 2 meter per menit kuadrat. Artinya kecepatannya berkurang 2 meter per menit tiap 1 menitnya. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit lebih awal.
Nah, itu pada hari pertama dan hari kedua ya. Nah, sekarang hari ketiga, ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan aja ya, yang nilainya lebih besar daripada 100 meter per menit, nilai kecepatannya. Hingga tiba di sekolah, ternyata dia tiba di sekolah dengan tepat saat bel berbunyi. Nah, pertanyaannya, jika pada hari keempat ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Oke. Jasmine, berapa jawabannya Jasmine? 1 menit setelah bel. Oke, good job. Yang lain gimana? Sama, Pak. Indi? Sama? Lupa ngerjain, Pak. Oke. Maaf, Pak. Oke. Ini lagi nyobain ngerjain ini, Pak. Oke, Nadira gimana Nadira? 1 menit setelah bel juga, Pak. Oke. Udah terbukti, udah kerjain? Udah. Oke. Sebentar, ya. Tahanan HP. Bentar. Oke, kita bahas ya. Perhatikan di sini, karena anak tersebut berangkat pada waktu yang sama dan bel sekolah juga berbunyi pada waktu yang sama, maka dimisalkan selang waktu antara berangkat dan waktu bel berbunyi adalah T menit, oke ya. Itu T itu adalah selisih waktu antara dia berangkat sampai bel sekolah. Sip ya. Misal jarak antara rumah dan sekolah adalah X. Oke, perhatikan. Pada hari pertama, anak tersebut terlambat 5 menit. Maka waktu yang ia butuhkan dari rumah ke sekolah adalah T plus 5. Sip ya, karena dia terlambat 5 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah itu adalah T plus 5. Di sini kita tetap menggunakan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Gitu ya. Sehingga di sini X sama dengan V0-nya kita sebut V1 saja. V1 T plus 5, T-nya adalah T plus 5, plus setengah AT kuadrat. T-nya adalah T plus 5. Karena katanya dia kecepatannya 50, kecepatan awal 50, dan dipercepat 2 meter per menit, maka V1-nya 50, A-nya adalah 2, 50 dikali T plus 5, plus setengah AT kuadrat. Setengah kali 2 kali T plus 5 kuadrat. Maka diperoleh persamaan kuadrat T kuadrat plus 60T plus 275. Oke, sampai sini. Untuk hari pertama ya. Sekarang hari keduanya. Oke, ini belakang cahayanya terlalu cerah. Oke, sekarang hari kedua. Pada hari kedua, anak tersebut tiba 5 menit lebih awal. Maka waktu yang ia butuhkan adalah T-5, oke ya. Jaraknya tetap X dong. Jarak antara sekolah, rumah sampai sekolah itu tetap X. Maka X sama dengan V2 kali T-5 PT plus setengah AT kuadrat. Plus setengah A2 dikali T-5 kuadrat. Nah, di sini katanya kecepatan awalnya 150. Cuman diperlambat 2 meter per menitnya. 2 meter per menit kuadrat. Sehingga 150 dikali T-5 plus setengah dikali min 2 dikali T-5 kuadrat. Sehingga didapatlah persamaan kuadrat seperti ini. Ini kalau misalkan kita jabarkan 150T min dikali 5 750 ya. 750 min T kuadrat T min 5 kuadrat itu adalah T kuadrat
min 10T plus 25. Jadi sama dengan min T kuadrat. 150T ditambah ya, dikurangi min. Berarti tambah 10T, itu adalah 160T. Min 750 dikurangi 25. Itu, oke, dikurangi ya. Dikurangi 25 harusnya min 750 ya, dikurangi 25 jadi hasilnya min 775 sama dengan X. Jadi tools matematika seperti persamaan kuadrat sama menguraikan A plus B kuadrat itu harus sudah bisa ya. A plus B kuadrat itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Itu adalah tools yang wajib dimiliki. Terus juga pengetahuan tentang persamaan kuadrat. Ini adalah persamaan kedua pada hari kedua. Nah, dengan menyatakan karena itu sama-sama X keduanya, berarti ini adalah X yang sama dengan yang bawah kan? Karena sama-sama menyatakan apa? Jarak dari rumah ke sekolah. Sehingga T kuadrat plus 60T plus 275 itu sama dengan min T kuadrat plus 160T min 775. Jadi kita dapat persamaan kuadrat untuk menentukan T-nya itu. T itu apa tadi? Selisih waktu antara berangkat dari rumah dengan bel sekolah. Jadi diperoleh 2T kuadrat min 100T plus 1050. Ini tinggal pindah ruas ya, jadi T kuadrat ditambah T kuadrat ada 2T. 160T 60T dikurangi 160T itu adalah min 100T. 275 ditambah 775 adalah 1050. Dibagi 2 semuanya jadi T kuadrat min 50T plus 525 sama dengan 0. Di sini kita faktorkan saja. T min 5 dikali T min 35 sehingga diperoleh T-nya bisa 15, bisa T35. T-nya bisa 35 menit, bisa T-nya sama dengan 15 menit. Pilih yang mana? Oke. Untuk T 15 menit, dengan kita masukkan ke dalam persamaan 1, maka jarak yang ditempuh adalah 1.400 meter. Nah, jadi untuk hari ketiga, ketika ia bergerak dengan kecepatan konstan, maka kecepatannya adalah V sama dengan X per T, 1.400 dibagi 15. Sama dengan 93,3 meter per menit. Itu untuk hari ketiganya. Nah, yang ternyata nilainya lebih kecil dari 100 meter per menit. Padahal dalam soal diketahui, ya, pada hari ketiga itu diketahui kecepatan anak tersebut lebih besar dari 100 meter per menit. Sehingga waktu T sama dengan 15 menit itu adalah tidak benar. Jadi kan saya ulangi di hari ketiga itu apa? Hari ketiga yang memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan. Lebih besar dari 100 meter per menit kecepatannya. Hingga tiba di sekolah kan, hingga tiba di sekolah. Ternyata dia tiba tepat saat bel berbunyi. Berarti di sini dari pernyataan ketiga ini diperoleh bahwa jarak antara sekolah X itu sama dengan V kali T kan gitu ya, V kali T. Hingga V-nya sama dengan haruslah X per T. V-nya haruslah X per T. X-nya konstan, jarak dari rumah ke sekolah, T-nya adalah juga konstan. Kecepatannya harus lebih besar daripada 100 meter per menit. Berarti yang benar adalah T-nya sama dengan 35. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan 1, dapatlah jaraknya adalah X sama dengan 35 kuadrat plus 60 kali 35 plus 275 sama dengan 3.600 meter. Jadi hari ketiga kecepatannya adalah V sama dengan X per T sama dengan 3.600 per 35 sama dengan 102,9. Nah, kalau ini udah benar berarti
nilai kecepatannya lebih besar daripada 100, ya kan? Sehingga T-nya sama dengan T yang dimaksud adalah selisih waktu antara keberangkatan dari rumah dengan bel berbunyi itu adalah 35 menit. Jadi jarak rumah dari sekolah adalah 3.600 dan selisih waktu antara keberangkatan dengan bel berbunyi adalah 35 menit. Pada hari keempat, jika ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, maka ia membutuhkan waktu T sama dengan 3.600 per 100, sama dengan 36 menit. Sehingga kesimpulannya adalah, berarti dia tiba 1 menit setelah bel sekolah berbunyi. Jadi dia pada hari keempat itu terlambat 1 menit. Jawabannya adalah terlambat 1 menit. Oke, silakan ada pertanyaan untuk soal seperti ini? Aman kayaknya, Pak. Aman? Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Sip, kita lanjut ke gerak parabola ya. Jasmine, aman? Ini sudah bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang saya ingin mensimulasikan antara, ya, untuk menjelaskan gerak parabola itu apa, kita bandingkan dengan gerak jatuh bebas ya. Jadi bedanya seperti apa sih gerak parabola itu? Oke, di sini ada 2 batu ya. Batu yang pertama dijatuhkan begitu saja. Jadi dari atas ke bawah jatuhin aja. Ini batu 1. Ini batu 2. Keduanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ya. Arahnya ke bawah 10 meter per second kuadrat. Mula-mula posisi X-nya, jadi di sini X itu yang horizontal dan Y itu yang vertikal ya. X sama dengan horizontal dan Y itu vertikal. Koordinat X-nya berada pada 0,0. Batu 2 juga sama, pada X sama dengan 0. Mula-mulanya posisinya berada pada koordinat 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, pada saat T0, cuman batu 2 bedanya, dia diberi kecepatan pada arah horizontal sebesar 3 meter per detik. Kecepatannya konstan. Kenapa? Karena tidak ada percepatan pada arah horizontal yang mempengaruhi batu 2. Oke ya. Sehingga pada batu 1 kita bisa ambil kesimpulan mula-mulanya Vx-nya 0 ya. Vx itu adalah kecepatan pada arah X, oke. Dan kecepatan pada arah Y-nya pada arah vertikalnya juga 0. Posisinya gimana? Posisinya berada pada 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Batu 2. Batu 2, ini untuk keterangan batu 1 ya. Ini batu 2. Nah, kalau batu 2 kan dari awal sudah diberikan kecepatan 3 meter per detik untuk arah horizontal ya. Ini anak panahnya mengarah ke horizontal. V-nya juga 0. X-nya 0, Y-nya 0. Apa yang terjadi 1 detik kemudian? Perhatikan batu 1 itu kan gerak jatuh bebas, batu 2 itu gerak parabola. Batu 1 itu Vx-nya tetap 0. Kenapa? Karena dia tidak diberi percepatan pada arah horizontal kan. Dia hanya diberi percepatan pada arah vertikal saja. Sehingga Vy-nya sama dengan 10. Oke ya. Arahnya ke bawah. Boleh kasih tanda negatif juga boleh ya. Kalau misalkan patokannya adalah ke atas positif, ke bawah negatif. Posisinya gimana? Posisinya X-nya 0, Y-nya negatif 5. Lah, itu negatif 5 dapat dari mana? Negatif 5 dapat dari S sama dengan
setengah GT kuadrat. Mana V0-nya? Karena V0-nya 0 kan, jadi anggaplah 0. Sehingga pada detik pertama, setengah kali 10, min 10 ya. Ini A harusnya. A-nya min 10. T kuadrat adalah 1 kuadrat. Jadi min 5 dikali 1, min 5. Oke ya. Jadi dia jatuh, min 5 itu maknanya jatuh 5 meter kan ke bawah. Jatuh 5 meter ke bawah. Itu batu 1. Bagaimana batu 2? Nah, batu 2 Vx-nya tetap 3. Kenapa? Karena dia tidak berubah-ubah, karena dia kecepatan konstan. X-nya berapa? X-nya dia udah berangkat sejauh bergeser secara horizontal, bergeser 3 meter. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya sejajar. Sama-sama negatif 5. Jadi intinya di sini gerak pada horizontal tidak mempengaruhi gerak pada vertikal. Oke ya. Jadi dia berdiri secara sendiri-sendiri. Pada detik ketiga seperti ini. Pada detik kedua seperti ini. Pada detik ketiga sekarang. Pada detik ketiga apa yang terjadi dengan batu pertama? Batu pertama Vx-nya tetap 0. Kenapa? Karena dia akan selamanya 0 tanpa diberi percepatan ya. Bagaimana Vy-nya? Vy-nya jadi 30 meter per detik. Kenapa? Karena dia ada percepatan 10 meter per second kuadrat dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Di mana kecepatannya akan bertambah 10 meter tiap 1 detiknya. Oke ya. Jadi ini kecepatannya jadi 10, 20, 30. Oke, bagaimana dengan batu kedua? Batu kedua pun demikian. Batu kedua karena dari awal sudah diberikan kecepatan secara horizontal 3, akan selamanya 3 aja udah pada arah horizontal. Bagaimana dengan arah vertikal? Vertikalnya jadi 30, sama dengan batu pertama. Kenapa? Karena dia sama-sama dipengaruhi oleh gravitasi. Bagaimana X-nya? X-nya jadi 9 karena pada detik ketiga 3 meter per detik itu artinya dia akan bergerak ke kanan 3 meter tiap 1 detiknya. Kalau 3 detik ya 9. Bagaimana dengan posisi Y-nya? Y-nya juga dia udah jatuh min 45 sama dengan batu pertama. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbedaan antara gerak jatuh bebas dengan gerak parabola itu kalau misalkan gerak jatuh bebas itu dia hanya bergerak di LBB pada arah vertikal gitu ya. Sedangkan gerak parabola selain dia gerak jatuh bebas atau dia bergerak di LBB pada arah vertikal, dia juga bergerak di LB pada arah horizontal. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira perbedaannya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sekarang kita fokus di gerak parabola. Nah, gerak parabola itu informasi yang diketahui biasanya dia kecepatan awal V0 dengan sudut tertentu. Sudut alfa ini. Yang sudut tertentu. Maka kita bisa menguraikannya. Berarti kalau misalkan dia mempunyai kecepatan pada sudut tertentu, artinya dia bergerak secara vertikal dan horizontal secara bersamaan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menentukan gerak pada horizontal sama gerak pada vertikalnya, menguraikannya? Bagaimana kita menguraikannya? Saya pakai pengetahuan dasar tentang vektor dan trigonometri ya. Di sini V0 seperti ini. Ini adalah V0 Y. Kalau vektor itu mau dipindah-pindah kemanapun seperti akan sama ya. Ini V0 Y sebenarnya kan posisinya di sini nih. Saya rubah ke kanan sini, tapi dengan posisi anak panah yang sama. V0X ini dan ini alfa. Seperti itu ya.
Oke. Masih ingat dengan trigonometri bahwa definisi sin alfa itu adalah demi, depan dibagi miring. Depannya adalah fenol Y, miringnya adalah fenol. Maka sin alfa sama dengan fenol Y per fenol, oke ya. Sehingga fenol Y sama dengan fenol sin alfa. Ini pindah ruas aja ke sini ya. Jadi fenol Y sama dengan fenol sin alfa. Fenol Y itu adalah kecepatan awal pada arah vertikal. Sip ya. Bagaimana dengan fenol X? Cos alfa, cos itu apa? Sami, samping per miring. Sampingnya adalah fenol X, miringnya adalah fenol. Sehingga cos alfa sama dengan fenol X per fenol. Jadi kita bisa mendefinisikan fenol X sama dengan fenol cos alfa. Seperti itu. Dia bergerak ke sana terus melalui lintasan parabola. Nah, pada saat titik puncak, VY-nya adalah 0. VY-nya ya. Jadi dia awalnya mempunyai kecepatan fenol Y. Tapi pada saat awalnya VY-nya sama dengan fenol Y ya. VY sama dengan fenol Y kalau misalkan di sini. Pada saat titik puncak itu VY-nya 0. Tapi itu tidak berpengaruh pada Vx ya. Vx-nya akan selalu konstan karena dia bergerak GLB. Vx-nya akan selalu Vx-nya itu akan selalu sama dengan fenol X. Kenapa? Karena dia GLB. GLB itu kecepatannya konstan dan tidak dipengaruhi oleh percepatan apapun. Sedangkan VY-nya adalah fenol Y dikurangi GT. Nah, ini kenapa? Karena GLBB. Oke ya. Jadi kita bisa rumuskan kecepatan pada sumbu X itu GLB. Vx sama dengan fenol X, sama dengan fenol cos alfa. Sedangkan kecepatan pada sumbu Y itu GLBB. Vy sama dengan fenol Y min GT, sama dengan fenol sin alfa min GT. Oke, sekarang kita mendefinisikan ketinggian maksimum. Tadi di awal saya sudah berikan penjelasan bahwa pada saat ketinggian maksimum, Vy-nya sama dengan 0. Ya. Pada saat kapan itu mencapai ketinggian maksimum? Jadi kita masukkan VY-nya ke persamaan kecepatan pada sumbu Y, berarti 0 sama dengan fenol Y min GT. Karena VY sama dengan fenol Y min GT ya. Ini T-nya adalah TM aja ya. T pada saat pada ketinggian maksimum. Ini pindah ruas jadi G TM sama dengan fenol Y. Sehingga T waktu untuk mencapai ketinggian maksimum TM sama dengan fenol Y per G. Oke, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimumnya itu sendiri berapa? Ketinggian maksimum sendiri bisa kita tentukan dengan cara Y itu sama dengan apa? Fenol T plus setengah AT kuadrat kan gitu ya, rumus defaultnya. Nah, untuk ketinggian maksimum T jarak Y-nya adalah kita sebut aja H max, HM. Sama dengan fenol Y, T-nya pakai TM plus setengah GT kuadrat. A-nya adalah min G, jadi ini dikurangi saja. Min GTM kuadrat. Seperti itu. Oke, sedangkan TM tadi sudah kita definisikan adalah fenol Y per G. Berarti HM sama dengan
Berarti HM sama dengan H max sama dengan V0 Y dikali TM. TM itu adalah V0 Y per G dikurangi setengah G dikali V0 Y per G. Dikuadratkan tapi. Sama dengan V0 Y kuadrat per G dikurangi, di sini G-nya bisa coret ya, sehingga ini adalah setengah V0 Y kuadrat per G. Oke. Apel dikurangi setengah apel, itu adalah setengah apel ya, jadi sama dengan setengah V0 Y kuadrat per G. Oke. Itu adalah HM-nya. Kalau misalkan kita uraikan bahwa V0 Y itu sama dengan apa? V0 Y itu sama dengan V0 sin alpha. Maka H max sama dengan V0 Y itu adalah V0 sin alpha dikuadratkan, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Itu adalah ketinggian maksimumnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Sekarang jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum itu terjadi pada saat gini, kalau misalkan dia meluncur set. Nah, ini adalah ketinggian maksimum, kita sebut HM. Nah, ini adalah jangkauan maksimum, kita sebut XM. Di sini kita harus jeli menentukan keadaan di mana XM. Pada saat jangkauan maksimum itu indikatornya apa? Gitu. Indikatornya yang jelas Y-nya sama dengan 0, ya kan? Ketinggiannya 0. Pada saat dia nyampe ke sini itu ketinggiannya 0 kan? Y sama dengan 0. Sehingga kita bisa pakai persamaan Y sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat untuk menentukan T-nya. Berarti 0 sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Ini pindah ruas ke sini. Jadi V0-nya ini rumus defaultnya seperti ini. Y sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat. Y-nya 0. V0-nya adalah V0 Y yang digunakan. T-nya adalah T jangkauan maksimum, kita sebut TJ aja ya. TJ plus setengah A-nya adalah min G, sehingga langsung aja ini dikurangi setengah G. A-nya adalah min G, berarti min setengah G TJ kuadrat. Ini pindah ruas ke sini jadi setengah GTJ kuadrat sama dengan V0 YTJ. Coret-coret TJ-nya sama kuadratnya, berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai jangkauan maksimum itu adalah V0 Y 2 V0 Y per G, ya kan? Setengahnya pindah ruas jadi 2. Jangkauan maksimumnya itu sendiri berapa? Jangkauan maksimumnya itu sendiri kita bisa peroleh dari XM itu sama dengan Vx dikalikan dengan T, ya kan ya? T-nya TJ. Vx-nya akan selalu sama, kenapa? Karena dia GLB. Vx-nya apa? V0x. Berarti V0x dikali TJ, TJ-nya adalah 2 V0Y per G. Ini dikali ini jadi V0x itu kita langsung uraikan saja. V0 cos alpha dikali 2 V0 sin alpha. V0Y ya, per G. Jadi di sini X maksimum atau jangkauan maksimum sama dengan, nah di sini ada rumus trigonometri 2 sin alpha cos alpha itu sama dengan apa? Sin 2 alpha ya, masih ingat ya? V0 kali V0 itu adalah V0 kuadrat. 2 dikali sin alpha dikali cos alpha itu sama dengan sin 2 alpha. Dibagi gitu. Oke, dapatlah ini adalah nilai jangkauan maksimum. Rumus trigonometrinya
ini kan sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tentunya di soal olimpiade nggak bakalan mungkin ditanya, berapa ketinggian maksimumnya? Nggak bakalan. Karena ini adalah pengetahuan dasar yang harus diketahui. Atau berapa jangkauan maksimumnya? Nggak bakalan. Aman, Pak. Oke, gas ya. Gas. Lanjut. Kita mulai soal pertama. Ini soal tingkat nasional, tapi tahun 2005. Soalnya masih muda-muda. Kita coba bahas ya. Ini sebuah tank bergerak horizontal dengan kecepatan V1. Jadi relatif terhadap pengamat yang diam. Jadi dia bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian tank tersebut menembak peluru dengan kecepatan V2. Relatif terhadap tank dengan sudut theta. Sudut theta terhadap V1, ya. Di mana di sini V2 sama dengan hubungannya adalah diketahui dari soal V2 itu kecepatan peluru ya. Kecepatan peluru itu sama dengan kecepatan tank akar 2 dikali kecepatan tank gitu ya. Akar 2 dikali V1. Pada saat tank menembak peluru, sebuah target yang terletak pada jarak X di depannya jatuh bebas. Dari ketinggian H diukur dari posisi peluru mula-mula. Jika peluru mengenai target, hitunglah H per X. Nyatakan dalam theta. Jadi dia pelurunya itu gerakannya seperti ini mungkin. Ini gerakannya pelurunya. Tinggi maksimumnya di sini aja. Nah, tepat di sini dia menembak target. Nyatakan dalam theta. Jadi dia punya kecepatan, tanknya punya kecepatan berapa? V1 ya. V1. Sedangkan pelurunya punya kecepatan V2. Di sini kita bisa uraikan, ini adalah V2X, V2X, di sini adalah V2Y. Di mana V2X itu sama dengan V2 dikali cos theta, V2Y sama dengan V2 dikali sin theta. Oke, dia menembak target pada posisi tertentu ya, pada saat X dan pada ketinggian, ini ketinggiannya Y. Jadi gerakan peluru sama gerakan target itu posisinya pasti akhirnya berada pada posisi yang sama. Kita sebut adalah YA. Jadi syaratnya YA sama dengan YB, oke ya. Karena dia berada pada posisi yang sama. Pada saat tertentu dia pada saat dia tertembak itu peluru dan target berada pada posisi yang sama. Oke ya, jelas logikanya ya. Artinya X, YA, Y peluru sama Y target itu sama, kita sebut YA sama dengan YB dan XA sama dengan XB. Di mana XA, YA adalah posisi peluru dan XB, YB itu adalah posisi target. Bisa dipahami persoalannya? Pertanyaannya H per X berapa? H
H itu apa? H itu adalah ketinggian mula-mula si target. H per X berapa? Dan X itu adalah jangkauan ketika si target tertembak. H per X berapa? Silakan 3 menit ya untuk coba memahami ini. Pahami aja dulu. Kalau nanti sudah, nanti kita bahas bareng-bareng. Takutnya kebalik. Ini kita pakai inisialnya YP sama YT aja ya. Inisialnya YP sama dengan YT, Y peluru sama dengan Y target gitu ya. Sedangkan ini XP sama dengan XT. Berarti di sini dua kita ganti. Biar gampang identifikasi. XP, YP, XT, YT. Oke, sip ya. Udah dipahami ya permasalahannya ya. Kita coba jawab bareng-bareng nih. Oke. Nah, V1 adalah kecepatan tank relatif terhadap pengamat yang diam, oke ya. Sedangkan V2 adalah kecepatan peluru relatif terhadap tank. Jadi dia sambil bergerak ke depan kan sambil nembak nih. Nah, V2 aksen sama dengan kecepatan peluru relatif terhadap tanah. Nah, kemarin saya udah menjelaskan tentang kecepatan relatif gitu ya. Kalau misalkan orang yang ada di dalam kereta itu bergerak lari dengan kecepatan tertentu, maka menurut orang pengamat yang diam yang di luar, kecepatan orang yang bergerak yang lari di dalam kereta itu adalah kecepatan larinya ditambah kecepatan kereta kan gitu ya. Nah, ini juga sama seperti halnya orang yang lari di dalam kereta, tapi hanya untuk horizontalnya saja. Kenapa? Karena tanknya bergerak secara horizontal. Sehingga kecepatan peluru relatif terhadap tanah adalah V1 kecepatan tank ini ditambah dengan V2 cos theta. V2 cos theta. Karena ini V2 cos theta itu berada pada kerangka V1 kan. Seperti halnya orang yang sedang lari dalam kereta gitu. Ditambah menurut pengamat yang diam atau terhadap tanah, kecepatan peluru itu adalah V1 tambah V2 cos. Nah, sedangkan V2 itu sama dengan apa? V1 akar 2 cos. V2 itu sama dengan V1 akar 2 ya. Sehingga V2 cos sama dengan V1 akar 2 cos theta. Ini sama-sama V1, V1-nya bisa kita faktorkan ke depan. V1 sama dengan 1 tambah akar 2 cos theta. Ini adalah V aksen 2X ya. Sekarang V aksen 2Y. Nah, karena pada arah vertikal si tank tidak bergerak kan, jadi V aksen 2Y itu tetap sama dengan V2Y. Sama-sama V2 sin theta. Sama-sama berarti V1 akar 2 sin theta. Itu adalah kecepatan V aksen 2Y. Sekarang persamaan posisi peluru arah mendatar. Berarti XP-nya itu sama dengan V aksen 2X dikali T. Berarti XP itu sama dengan V1 tambah V1 akar 2 cos theta. Karena V aksen 2X-nya ini.
ya kan? Sehingga XP sama dengan V1 tambah V1 akar 2 cos theta T. Pada arah vertikalnya, YP sama dengan V aksen 2Y dikali T min setengah GT kuadrat. Berarti YP sama dengan V1 akar 2 sin theta T min setengah GT kuadrat. Itu kita simpan di persamaan 4. Nah, persamaan posisi target. Pada arah X-nya kita sebut XT ya, sama dengan X. XT-nya sama dengan X. Kenapa? Karena X-nya itu diketahui di soal kan. XT-nya pasti berada pada posisi yang sama sebelum dia jatuh. Tidak berpengaruh. Nah, YT-nya gimana? YT-nya itu sama dengan, karena dia perubahannya apa? Perpindahannya itu adalah setengah GT kuadrat gitu ya. Jadi kan perpindahan itu S sama dengan S itu ada perpindahan ya, bukan jarak. Bukan bukan jarak. Ini ada perpindahan. S itu sama dengan bisa jadi Y min Y0. Nah, perpindahan itu Y min Y0. Jadi di sini Y posisinya Y sama dengan S ditambah Y0. Sedangkan S itu sama dengan min setengah GT kuadrat. Dan Y0-nya sama dengan H. Karena ketinggian mula-mulanya adalah H. Jadi H min setengah GT kuadrat. Sampai sini oke ya? Jadi tinggal nanti persamaannya adalah XP sama dengan XT dan YP sama dengan YT. Karena dia berada pada posisi yang sama pada saat tertembak. Peluru mengenai target ketika posisi peluru dan target yang sama. Berarti kan XT sama dengan XP. Berarti X sama dengan XP. XP itu adalah V1 tambah V1 akar 2 cos theta dikali T. Posisi pada arah vertikal, YT sama dengan YP. Y target, ketinggian target sama dengan ketinggian peluru. Sehingga H min setengah GT kuadrat sama dengan V1 akar 2 sin theta T. Min setengah GT kuadrat. Ini adalah YP-nya. Ini YP. Ini YT. Sehingga di sini kita bisa coret nih setengah GT kuadratnya. Sehingga H sama dengan V1 akar 2 sin T. Sin theta T. Jadi, H per X sama dengan H per X sama dengan V1 akar 2 sin theta T per V1 tambah V1 akar 2 cos theta T. Jadi ini kita bisa keluarin nih V1T-nya. V1T dikali akar 2 sin theta per, yang ini sama-sama dikali V1 kan. V1 kali T dikali 1 tambah akar 2 cos theta. Ini bisa coret nih. Berarti H per X sama dengan akar 2 sin theta per 1 tambah akar 2 cos theta. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada yang mau bertanya?
Sambil jalan kita absen dulu ya. Sabtu. Alkindi ada ya. Terus Jasmine ada. Nadira ada ya. Terus Hakim ada ditambah Raihan Satrio. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal Olimpiade tingkat kabupaten tahun 2018. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal dan sudut elevasi tertentu dari permukaan tanah. Oke ya. Ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H1 untuk pertama dan kedua kalinya, selang waktu antara keduanya adalah T1. Ngerti nggak? Jadi kan dia melewati ini ketinggian H1 nih. Itu dilewati pada 2 titik kan, di sini sama di sini. Nah, selang waktu antara dia pertama mencapai ketinggian H1 sampai dia mendapatkan ketinggian H1 lagi untuk kedua kalinya, selang waktunya adalah T1, T besar 1. Oke ya. Sedangkan ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H2 untuk pertama dan kedua kalinya, selang waktu antara keduanya adalah T2. Selisih waktu antara mencapai ketinggian H2 pertama kali sama yang kedua kalinya adalah T2. Nah, pertanyaannya di sini, oke. Asumsikan H2 lebih besar daripada H1 dan T1 lebih besar, otomatis ya, T1-nya lebih besar daripada T2. Kenapa? Karena semakin tinggi, selang waktunya semakin sempit. Nah, pertanyaannya adalah, selang waktu ketika peluru tersebut berada pada ketinggian H3, nah, untuk pertama dan kedua kalinya dinyatakan dalam H1, H2, H3, dan T1, T2 adalah, berarti kita harus mendefinisikan T3. Nah, H3 itu di mana? Nggak ada. Nah, H3 itu ya kita asumsikan aja di sini kayak H3 ya. Dia jarak selang waktu antara pertama kali mencapai H3 itu adalah T3 ya. Selang waktu antara benda mencapai ketinggian H3 untuk pertama dan kedua kalinya adalah T3. Kita harus mendefinisikan T3 dengan variabel-variabel yang telah disediakan gitu ya. H1, H2, H3, T1 dan T2. Seperti itu ya. Coba kerjakan dulu sendiri ya untuk menentukan H1, H2, H3, H1 dan H2 itu kita tentukan dengan cara H2 sama dengan apa? Saya kasih clue-nya aja. H2 sama dengan ketinggian itu V0 Y gitu ya, V0 YT min setengah GT kuadrat. Nah, ini kan jadi persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya min setengah GT kuadrat plus V0 YT min H2 sama dengan 0. Oke ya. Ini ada persamaan kuadrat di mana A-nya sama dengan min setengah G, oke. B-nya sama dengan V0 Y, dan C-nya sama dengan min H2. Saya ingatkan kembali tentang persamaan kuadrat. Bentuk
default dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C, masih ingat ya? Sama 0. Itu adalah bentuk defaultnya. Oke. Untuk menentukan X itu apa? X 1,2 itu pakai rumus ABC. Jadi sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Masih ingat ya? Per 2A. Kelas 9 sudah belajar ya tentang ini? Nah, sekarang X-nya ganti sama T. Dan variabel A, B, C-nya adalah seperti ini. Sehingga T1,2 bisa kita tentukan dengan T1,2 atau T1-nya yang positif, boleh ya. T1-nya pasti lebih sedikit daripada T2. T1-nya lebih sedikit daripada T2 ya. Iya, betul. Berarti T1-nya itu sama dengan min B yang negatif dikurangi B kuadrat min 4AC per 2A. Sedangkan T2-nya sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, yang dimaksud dengan T besar 2 ini adalah selisih selang waktu kan? Berarti T2 dikurangi T1. Oke ya? Coba cari itu, udah gitu nyari H1-nya juga. T1-nya berapa? T1-nya, nah udah dapat hubungan antara T1 sama T2, kita bisa mendefinisikan T3 berapa. Oke, coba dulu ya. Silakan. Oke, kita bahas. Ya, perhatikan di sini persamaan gerak pelurunya adalah Y sama dengan V0 sin alpha atau V0 Y ya, min setengah GT kuadrat. V0 adalah kecepatan awal peluru dan alpha adalah sudut elevasinya.
Pada ketigan H1, persamaan graf peluru adalah setengah GT kuadrat min V0 sin alpha plus H1 sama dengan 0. Oke ya. Sehingga solusi untuk mendapatkan T1 dan T2 adalah T1,2 adalah min B, berarti min V0 sin alpha, jadi plus ya. Plus minus akar V kuadrat B kuadrat min 4AC. B kuadrat itu adalah berarti min V0 sin alpha. Di sini kan yang jadi A-nya itu adalah A-nya sama dengan setengah G. B-nya adalah min V0 sin alpha. Dan C-nya adalah H1. Oke ya. Sehingga B kuadrat min 4AC jadi seperti ini. V0 sin alpha plus minus akar V kuadrat min V kuadrat sin kuadrat alpha min 2GH1 per G. Per 2A. 2A itu artinya 2A adalah G ya. Selisih waktu T1 dan T2 adalah, nah ini kan tinggal yang T1, T2 itu, jika T1 itu sama dengan min B, min akar D, kita sebut aja D ya, per 2A, dan T1 itu sama dengan min B, T2 itu sama dengan min B plus akar D per 2A, maka T2 min T1 sama dengan min B plus akar D per 2A dikurangi min B min akar D per 2A. Sama-sama penyebutnya udah sama 2A ya. Tinggal kita tambahkan min B tambah D. Min B ditambah B itu habis. Nah, sekarang plus akar D ditambah akar D, berarti 2 akar D ya. 2 akar D per 2A. Atau sama dengan akar D per A. Akar D itu ya B kuadrat min 4AC ya. Sama dengan akar B kuadrat min 4AC. Per A. A-nya adalah setengah G. A aja dulu. Nah, B kuadrat min 4AC-nya, B kuadratnya V kuadrat sin kuadrat apa? Min 4AC. 4 dikali A, A-nya adalah setengah G, dikali C-nya adalah H1, per 2A. 2 dikali A, per A ya, per A, per setengah G. Setengah G, 2-nya ke atas, jadi G-nya tetap di bawah. Seperti itu, berarti kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga diperoleh kuadrat kedua ruasnya sehingga diperoleh di sini aja ya. T1 kuadrat sama dengan 4 dikali V0 kuadrat sin kuadrat alpha min 2GH1 per G kuadrat gitu ya. Sehingga di sini 1/4, pindah ruas 4-nya, 1/4 T1 kuadrat G kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha min 2GH1. Pindah ruas ke sini jadi positif, berarti 1/4 G kuadrat T1 kuadrat plus 2GH1 sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha. Nah, karena H2-nya sama dengan H1, maksud saya H2, kasus untuk menentukan H2 itu bisa ditentukan dengan cara yang sama dengan menentukan H1, sehingga diperolehlah persamaan yang mirip, tinggal ganti T1 dengan T2 dan H1 H2 gitu ya. Berarti V0 kuadrat sin kuadrat alpha juga sama dengan 1/4 G kuadrat T kuadrat T2 kuadrat plus 2GH2. Oke, hubungan antara dua persamaan ini adalah sama-sama memiliki ini. V0-nya sama sin alpha-nya itu sama kan? Sehingga si persamaan yang ruas kanan ini sama dengan ruas kanan yang ini. Jadi diperoleh persamaan 1/4 G kuadrat T1 kuadrat plus 2GH1 sama dengan 1/4 G kuadrat T2 kuadrat plus 2GH2. Ini pindah ruas jadi 1/4 G
Sini 1/4 G kuadrat T1 kuadrat dikurangi 1/4 G kuadrat T2 kuadrat sama dengan 2GH2 min 2GH1. Nah, gitu. Ini G-nya, G sama 1/4-nya kita keluarin. 1/4 G kuadrat dikali T1 kuadrat min T2 kuadrat sama dengan 2G-nya keluarin, jadi H2 min H1. Oke. Dikali 4 dibagi G kedua ruasnya, sehingga di sini G dikali T1 kuadrat min T2 sama dengan 8 H2 min H1. G-nya habis ya. G-nya coret sama yang ini, 4-nya pindah ruas jadi 8. Sehingga G sama dengan seperti ini. G sama dengan 8 H2 min H1 T1 kuadrat min T2 kuadrat. Oke ya. Nah, pertanyaannya yang A itu sebetulnya nanya kalau misalkan H3 gimana? Oke, H3 berarti berada pada selang T3 ya. Selang waktu T3 dapat dinyatakan T3 sama dengan ini, sama dengan kayak tadi. T3 sama dengan akar D per A ya. Akar D per A. Jadi peroleh T3 sama dengan ini. Dengan mengganti G dengan persamaan yang hubungan antara T1 dan T2 nih. Sehingga G-nya diperoleh, kita substitusikan ke sini. G-nya sama dengan 8H2 min H1 per T1 min T1 kuadrat min T2 kuadrat. Terus di sini juga ada G ya. Di sini ada G. Oke. V0 kuadrat sin kuadrat alfa itu sama dengan 1/4 G kuadrat T1 kuadrat tambah 2GH1 ya kan ya. Yang ini kita ganti jadi seperti ini. Min 2GH3. Terus si G-nya kita bagi 8 dulu. Kali 4 semuanya. Kan kali 4. Ini 2-nya dimasukin ke dalam akar ya. 2-nya dimasukin ke dalam akar sehingga jadi akar 4 dikali 1/4 habis ini G kuadrat T1 kuadrat. Terus G yang bawah dimasukin ke akar juga. Berarti akarnya harus agak gede nih. Jadi G kuadrat terus ke akar. Plus 4 dimasukin jadi 8GH1 min 8GH3. Oke. G kuadratnya yang ini bisa hilang. Sehingga jadilah T1 kuadrat plus yang ini ada G habis jadi 8H1 min H3 per G doang. Nah, oke. Seperti ini. Nah, G ini saya ganti dengan definisi G yang sudah dijabarkan di dua persamaan sebelumnya ya. Sehingga ini H2 min H1 per T1 kuadrat min T2 kuadrat. Ini masukin ke sini. Sehingga 8-nya habis. Tinggal H2 min H1. T1 min T2 kuadratnya adalah dipindahkan ke atas. Sehingga dapatlah hubungan antara T3 itu dengan T1, H2, dan H1, dan H3 itu seperti ini. T3 sama dengan akar dari T1 kuadrat H2 min T2 kuadrat H1 min H3 dikali T1 kuadrat min T2 kuadrat
per H2 minus H1. Seperti itu. Panjang ya? Jadi ini benar-benar harus menguasai manipulasi aljabar ya. Terus persamaan kuadratnya juga harus sudah hafal dan harus sudah ngerti kenapa itu seperti itu. Kayak tadi selang waktu. Selang waktu itu kita definisikan sebagai selisih antara dua akar gitu ya. Itu juga harus sudah paham tentang persamaan kuadratnya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Tapi memang standar kompetensi sains nasional itu fisikanya seperti ini ya. Jadi memang berbeda dengan soal-soal yang dijadikan bahan untuk evaluasi di sekolah. Ya pasti levelnya lebih tinggi lah. Hampir gak ada nomor ya, Pak. Kenapa? Hampir gak ada nomor-nomoran gitu. Angka. Hampir Iya, nggak ada angka. Ya, seperti itulah. Jadi murni bermain variabel. Anggap aja itu angka lah. Sama aja kan. H1 itu angka aja. Jadi perlakukan variabel seperti angka. Gitu aja. Kalau misalnya dikali 2, ya. Jadi walaupun dalam bentuk variabel, hukum dalam persamaan sama ya. Jadi kalau dalam persamaan itu kita boleh memperlakukan apapun itu pada ruas kiri, asal ruas kanan pun diperlakukan hal yang sama ya. Misalnya 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Itu adalah persamaan. Boleh kita bagi kaliin 2 misalkan. Asal ini juga dikali 2. Hasilnya pasti bakal sama. Atau jadi memfaktorkan. Kayak misalkan 12 tambah 36. Itu sama dengan, ini sama-sama faktor 12 ya. Berarti 12 kali 1 ditambah 12 kali 3. Ini 12, ini ada 12. 12-nya keluarin tuh. 1 tambah 3. Jadi sama dengan 12 kali 4. Sama dengan 48. Nah, itu juga berlaku untuk variabel gitu. Kalau misalkan ada faktor yang sama dari dua variabel, ya keluarin aja, bisa. Jadi manipulasi aljabar harus kuat. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal tahun 2003. Oh ya, ini syarat agar nilai T3 adalah nilai yang berada di dalam akar haruslah tak negatif. Kan ya. Jadi dalam matematika itu haram hukumnya kalau misalkan ada nilai negatif di dalam akar kan gitu ya. Nggak boleh ada nilai negatif. Berarti yang di dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi yang dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga kita bisa tentukan nilai H3 haruslah kurang dari atau sama dengan perkalian ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tahun 2003. Tingkat kabupaten. Sebuah peluru A ditembakkan dengan sudut elevasi alfa 1. Setelah selang waktu T, peluru B juga ditembakkan dengan elevasi alfa 2. Kecepatan awal kedua peluru sama, yaitu V0. Hitunglah T agar kedua peluru itu bertumbukan di udara. Jadi sama kayak tadi target ya, cuman ini bedanya dua-duanya gerak peluru nih. Dua-duanya gerak peluru, dia bertemu di satu titik. Ini pada X tertentu dan pada Y tertentu gitu ya. Berarti di sini peluru A kita sebut YA ya. YA harus sama dengan YB.
XA harus sama dengan XB kan gitu ya. TA itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik ini. TA sama TB hubungannya adalah TA itu waktu yang diperlukan peluru A untuk mencapai titik ini sama dengan T ditambah TB. Ini. Logikanya dapat nggak? Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik ini sama dengan selang waktu kan, setelah ditunggu dulu waktu sebesar T ini, lalu si peluru B dilontarkan, terus nyampe ke sini adalah TB kan, berarti T1 itu sama dengan waktu nunggu T ditambah waktunya TB. Jadi pas di sini. Nah, ini juga sama, banyak variabel. Oke, peluru A. Waktu pelurunya adalah TA. Dan sudut elevasi A sama dengan, kita sebut saja alpha 1. Terus jarak mendatar peluru A itu GLB. V0 cos alpha 1 TA. Jika pada sumbu Y-nya, YA sama dengan V0 sin alpha 1 TA min setengah GTA kuadrat. Sama dengan V0 sin alpha 1 T min setengah GT kuadrat. Oke. Peluru B sekarang. Waktu peluru B, TB sama dengan T min T besar. Kenapa? Karena kan TA itu sama dengan T besar ditambah TB kan ya. Sehingga TB sama dengan TA min TB sama dengan TA min T. Sudut elevasinya alpha B sama dengan alpha 2 GLB. XB sama dengan V0 cos alpha 2 TB. Sama dengan V0 cos alpha 2 T min T. T kecil min T besar. Nah, YB-nya sama dengan V0 sin alpha 2 TB min setengah GTB kuadrat. Sama dengan V0 sin alpha 2 T min T kecil min T besar min setengah G T kecil min T besar kuadrat. Oke, syarat kedua benda bertumbukan di udara adalah XA sama dengan XB. Gitu ya. Sehingga V0 cos alpha 1 T yang XA harus sama dengan V0 cos alpha 2 T kecil min T besar. Nah, kita peroleh V0 cos alpha 1 T sama dengan V0 cos alpha 2 T min V0 cos alpha 2 T besar. Sehingga diperoleh hubungan T itu atau TA itu, ini T itu TA ya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum itu sama dengan waktu yang diperlukan untuk peluru A mencapai titik tersebut itu adalah cos alpha 2 per cos alpha 2 min cos alpha 1 dikali T besar. Ini kita sebut persamaan satu aja. Oke, lanjut ke syarat kedua. Syarat kedua itu Y-nya harus sama. Y peluru A sama Y peluru B harus sama juga. Berarti V0 sin alpha 1 kali T min setengah GT kuadrat harus sama dengan V0 sin alpha 2
T min T besar, min setengah GT min T dikuadratin. Alpha 1, oke, dikali 2 semuanya. Jadi dikali 2 fenol sin alpha 1 min GT kuadrat dikali 2, jadi setengahnya hilang. 2 fenol sin alpha 2, T min T, dikurangi G, T min T kuadrat. Ini GT, ini GT ya. Kalau misalkan kita uraikan, ini T-nya adalah T kuadrat min 2TT plus T kuadrat. Dikali G jadi seperti ini. Nah, sehingga GT kuadrat ini bisa habis dengan GT kuadrat yang sebelah kanan. Nah, ya sedangkan yang ini kita uraikan juga, ini kali ini sama ini kali ini. Fenol sin alpha T itu terus pindah ruas ke kiri jadi negatif. Terus yang ini pindah ruas dari negatif, pindah ruas jadi positif. Nah, ini sama-sama ada variabel 2 fenol T. Jadi 2 fenol T-nya keluarin, sehingga sin alpha 1 min sin alpha 2 dikali 2 fenol T. Sama dengan 2 GTT yang ini, min GT besar kuadrat, min 2 fenol sin alpha 2T yang ini. Nah, kita akan menentukan berapa T besar nih. Misalkan ruas kiri itu A ya, A kecil, dan ruas kanan B kecil. Kenapa harus begini-gini? Supaya ini soalnya bakal makan space yang panjang, itu aja sih alasannya. Space yang panjang, sehingga kita harus pisahkan kedua ruas terlebih dahulu. Ruas kirinya dulu kita selesaikan, yang A-nya. Ruas kirinya adalah GT besar kuadrat ditambah 2 fenol kuadrat sin alpha 2T min 2 GTT. Nah, T kecilnya dari awal kita sudah bisa sudah definisikan di persamaan yang sebelumnya. T kecilnya adalah cos alpha 2 per cos alpha 2 min cos alpha 1. Sehingga ini berubah seperti ini. Dikali ke dalam GT kuadrat plus 2 fenol sin alpha 2T min 2G. 2G-nya masuk ke dalam. Sehingga jadi seperti ini. Nah, supaya bisa menjumlahkan atau mengurangi pecahan itu syaratnya harus sama penyebutnya kan. Sehingga cos alpha 2 min cos alpha 1 ini juga harus memiliki penyebut yang sama. Sehingga dikaliin cos alpha 2 min cos alpha 1. Si ini dikali cos alpha 2 min cos alpha 1, ini juga sama. Dikali cos alpha 2 min cos alpha 1. Sehingga dapatlah sama seperti ini. Itu adalah ruas kirinya. Ruas kanan sekarang. Ruas kanan, 2 fenol sin alpha 2 min sin alpha 1 dikali T. T-nya ganti dengan persamaan pertama ini. Cos alpha 2 per cos alpha 2 min cos alpha 1 T. 2 fenolnya, berarti ini kita kaliin ke sini. Ini kali ini, terus kali ini. Sama ini juga kali ini, terus kali ini. Sehingga 2 fenol sin alpha 2 kali cos alpha 2 dikali T. Terus 2 fenol sin alpha 1 dikali cos alpha 2 dikali T per cos alpha 2 min cos alpha 1. Oke, ini pernya kita bisa coret nih. Di sini sama ini karena A sama dengan B ya. Lanjut. Ya, AB dikalikan dengan cos alpha 2 min cos alpha 1. Jadi bukan hanya penyebut yang dicoret, T-nya juga di setiap sukunya harus dieliminasi dengan T yang sebelah kanan. Sehingga diperoleh persamaannya seperti ini. T-nya keluar sama G-nya, sehingga dikali negatif 1, kedua ruasnya, sehingga jadi positif semuanya. Terus GT-nya keluarin, tinggal cos alpha 1 plus cos alpha 2. Terus yang di 2 fenol sin alpha 2 cos alpha 1 pindah ruas jadi positif.
2 fenol sin alfa 1 cos alfa 2 min sin alfa 2 cos alfa 1. Nah, ini ada rumus apa? Ingat, ini adalah rumus sin alfa 1 min alfa 2. Nah, jadi T-nya bisa kita definisikan sama dengan 2 fenol sin alfa 1 min alfa 2 per G cos alfa 1 plus cos alfa 2. Seperti itu. Kebanyakan variabel ya. Tapi memang tidak bisa dihindarkan ya. Harus bisa manipulasi aljabar. Oke, sebenarnya masih ada soal lagi. Nanti saya share ke WhatsApp. Mohon dipelajari aja dulu ya. Bahkan ada pertanyaan sampai sini? Pak, Yap. kalau mau belajar manipulasi aljabar itu kira-kira di mana, Pak? Manipulasi aljabar, ya di mana ya? Jadi emang kalau misalkan kamu harus bisa harus sudah tahu sifat-sifat perkalian, sifat-sifat penambahan, seperti halnya kayak gini. Kalau misalkan kita menemukan A, B kuadrat ditambah B kuadrat A, kalau misalkan kita manipulasi, kita faktorkan, itu AB, B plus A. Nah, ini harus sudah bisa yang kayak gini nih. Nah, atau misalnya bisa di browsing di internet ya tentang aljabar. Nah, di sini sebenarnya matematika sebenarnya ini ya. Cuman sangat berpengaruh di fisika. Sifat-sifat pangkat aljabar kayak gimana? Kayak misalnya A plus B dikali A min B. Kan kalau misalkan kita jabarkan terlebih dahulu, ini A kali A sama dengan A kuadrat, oke ya. A kali B sama dengan min AB. B kali A sama dengan plus AB plus BA. B kali B min B kuadrat, oke ya. Karena kita sudah tahu A kali B itu sama dengan B kali A, jadi ini dikurangi bisa kita coret nih. Sehingga ini A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini harus sudah paham yang kayak gini. Kalau misalkan trigonometri seperti halnya sin alfa plus beta sudah belajar belum? Sama dengan sin cos ditambah kosin. Sudah belajar belum? Belum, Pak, tapi pernah dijelasin dikit. Pernah jelasin dikit ya. Nah, ini juga sifat-sifat kayak ini kenapa sin alfa 1 cos alfa 2 min sin alfa 2 cos alfa 1 itu sama dengan sin alfa 1 min alfa 2. Itu penjelasannya dari sini. Itu matematikanya juga harus kuat nih. Sin alfa min beta sama dengan sin cos dikurangi kosin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saran saya banyak-banyaklah lihat penyelesaian, terus banyak-banyak lihat soal dan penyelesaiannya, terus evaluasi sama kamu. Jadi jangan hanya menuliskan ulang gitu. Evaluasi kenapa ini bisa seperti ini. Harus kritis lah, harus kritis. Nanti juga pasti bakal persamaan-persamaan aljabar kayak gini harus pasti bisa kuasai dengan sendirinya. Oke ya, cukup untuk hari ini ya. Ya, Pak. Kita lanjutkan hari Senin dengan tema gaya, dinamika partikel, gaya dan hukum Newton.
untuk pertemuan untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan kapok belajar fisika. Emang susah, Pak. tapi pasti menemukan sisi menariknya. Kalau misalkan terus belajar, pasti menemukan itu. Saya harapkan teman-teman bisa menemukan itu ya. Saya akhiri saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.